Bang Golip gabung di IEA udah berapa lama? Sekitar 2 tahun saya. 2 tahun? Sekitar 2 tahun. Berarti sekarang umur Bang Golip berapa? Sekarang umur saya 22. 22? Hah? Masih muda banget Bang? Iya. Berarti bergabung di umur 20 tahun? Iya, umur 20 tahun. Sudah terketuk untuk bergerak di bidang sosial, bantu-bantu? Iya. Biasanya orang di umur 20 kan sukanya main-main Bang, gimana Bang? Ya, kadang sesuai hobi ya, karena kita hobinya kemanusiaan. Dari awal kan semenjak ada IEA tuh saya kenal IEA dari YouTube banyak yang ngawal, punya tergerak hati buat ikut dalam bergabung. Karena sering banget lihat di khususnya Jakarta, daerah-daerah jalan-jalan protokol itu banyak banget ambulan yang kejebak macet, bahkan sampai meninggal di dalam ambulan karena kejebak macet itu. Pernah nggak Bang Golip sebagai, jadi di sini tugasnya itu bawa ambulan kan? Iya, sekarang sebagai bawa ambulan pernah nggak bawa pasien yang sekarat akhirnya meninggal? Pernah. Meninggal di ambulan sini? Meninggal di ambulan karena kekurangannya oksigen waktu itu. Kekurangan oksigen, nggak sempat sampai rumah sakit, ya akhirnya meninggal. Berapa kali Bang? Untungnya waktu itu cuma sekali. Kesininya semenjak ada rekan-rekan dari Indonesia Escorting Ambulan tuh, kita malah makin terbantu karena akses kita yang harusnya 30 menit sampai rumah sakit itu bisa hanya ditempuh dalam waktu 15 menit. Akhirnya. Oh, jadi basic kerjaan Bang Golip sendiri dulunya apa? Dulu saya emang supir dari dulu. Supir ambulan? Sekarang? Sekarang pun sama, saya juga supir ambulan. Di mana? Di salah satu instansi pemerintahan. Jadi di sini berarti kalau libur kerja baru bantuin sini? Baru sini saya. Luar biasa. Terus Bang, suka dukanya apa Bang? Suka dukanya ada kadang kita melihat di dalam ambulan keluarga pasien, dia nangis-nangis, ngeliat keluarganya sakit, yang harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan sukanya kita itu kadang ucapan terima kasih dari keluarga pasien yang buat kita kadang makin semangat buat terus membantu orang lain dalam mempertaruhkan nyawanya dia. Seperti itu. Jadi kebahagiaan orang lain tuh udah termasuk kebahagiaan kita sendiri. Biasanya kan nggak kepikiran Bang, maksudnya apalagi di tengah pandemi gini. Bang Golip pernah nggak bawa pasien COVID? Sering, Bang. Karena masa pandemi ini malah kita seringnya dapat pasien COVID. Berarti tapi nganterin dengan full APD? Full APD. Ini dipecah nggak ini? Kebetulan ambulan ini nggak. Kalau ini bukan buat bawa pasien COVID nih ya? Ini juga termasuk bawa pasien COVID juga. Termasuk bawa pasien COVID. Tapi ada di sekat gini nggak? Nggak. Belum. Untuk saat ini kita belum. Terus karena gimana? Kita sesuai dengan SOP yang ada menggunakan APD, dan setelah membawa pasien kita langsung mendekontaminasi ambulans menggunakan disinfektan dan sinar ultraviolet, jadi insya Allah aman kalau buat ini. Tapi benar, maksudnya setelah mengantar pasien COVID didisinfektan, didekontaminasi. Kita selalu membersihkan dan setiap hari juga selalu kita cek. Nggak takut Bang? Enggak. Tertular? Enggak takut. Karena emang di tugas kita harus jalani dengan ikhlas. Tapi APD selalu disiapin ya? APD selalu siap. Itu dukanya. Sukanya pernah apa Bang? Sukanya ya kadang kita bawa pasien selamat sampai rumah sakit itu termasuk sukanya kepuasan kita, kesenangan kita. Jadi misi kita berhasil, dan ucapan terima kasih, kebahagiaan dari keluarga pun itu termasuk kesenangan kita karena kita bisa membahagiakan orang lain selain diri kita sendiri. Setiap hari berarti bawa pasien sakit nih ya? Iya, setiap hari. Hampir setiap hari. Pernah nggak Bang di jalan lagi bawa? Kan banyak tuh sekarang kendala-kendala apa? Di sosial media, ambulan dipepet-pepet, malah dihalang-halangin. Iya. Pernah di Bogor kalau nggak salah saya. Pernah nggak ngalamin kejadian itu? Kalau itu sering, Pak. Hah? Sering. Karena banyakan orang mikir, apaan sih nih? Paling bawa jenazah doang. Padahal jelas ambulan itu emang khusus buat bawa pasien. Kadang orang tuh mikir, ini ambulan kosong paling. Padahal kita nyalain sirine waktu kosong pun belum tentu kita emang sengaja buat cepat, enggak. Karena kita bisa jadi jemput pasien atau ngejar waktu dokter, seperti itu.
Jadi nggak sembarangan ya. Nggak sembarangan. Masyarakat sendiri aja kadang-kadang negatif thinking duluan. Negatif thinking dulu, Pak. Mas Golip sendiri tahu nggak kalau ambulan itu punya apa ya? Punya kebebasan lalu lintas. Iya. Itu di undang-undang nomor berapa sih? Ada di undang-undangnya nggak sih, Mas? Ada di undang-undangnya, Pak. Undang-undang lalu lintas nomor apa saya lupa tadi. Tapi ada ya? Tapi ada. Dia setelah damkar, jadi undang-undang pertama kendaraan prioritas itu pertama pemadam kebakaran, kedua ambulan, ketiga kepolisian, dan terusnya sampai ke bawah. Dan kadang kita juga di jalan sering ketemu berpapasan dengan pemadam kebakaran dan kita ngalah karena ada yang lebih pemadam kebakaran dulu. Ada yang lebih prioritas. Seperti itu kan, kita di ambulan juga ada perawati di dalam, jadi walaupun kita sedang bawa pasien buru-buru juga, tapi masih udah bisa ada yang tangani nanganin di dalam. Kalau damkar kan emang kita nggak tahu. Memang keadaannya lagi udah urgent banget nih kebakar gitu. Iya. Kadang kita sering berpapasan. Boleh nggak saya lihat? Boleh, Pak, silakan. Coba. Apa aja sih persiapannya, Mas? Rasakan ya. Oh, ada Ini juga kita termasuk ada tas P3K. Tadi saya. P3K ada nih ya? Nah, kita termasuk ada, oksigen pun ada kita di sini. Oksigen sekarang ada? Oksigen ada sekitar terus ya? pukul 2. Dalam isi tas ini juga kita dilengkapi dengan obat-obatan, alat-alat ya buat penanganan pasien di Penanganan yang pertama lah ya? Iya, penanganan pertama di dalam ambulans seperti itu. Mas Golip sendiri ngerti cara menangani kalau lagi sendiri gitu? Menangani penanganan pertama gitu bisa? Bisa, ngerti. Karena kita juga sebagai driver ambulan nggak sembarangan bawa, Pak. Kita juga ada pelatihannya. Oh gitu? Apa sih Iya, pelatihannya? defensive driving ambulan. Defensive driving ambulan? Apa aja yang dilatih itu, Mas? Dari cara bawanya, terus dari kecepatan kita membawa pasien, kita punya aturan sendiri, Pak. Bawa pasien jangan mentang-mentang kita bawa ambulan dengan seenak jidatnya kita bawa ugal-ugalan. Jadi kayak misalnya kita bawa ibu-ibu hamil itu nggak bisa cepat karena pertama lihat kondisi jalan yang ada. Kalau misalnya dia berlubang, masa iya kita hantam, kan kasihan bayi yang di dalam. Jadi seperti itu, kita walaupun bawa pasien juga ada aturannya. Pasien yang statusnya merah, hijau, terus sama hitam. Berarti kalau banyak tuh ambulan tuh sering ngebut gitu emang udah belajar, berarti nggak sembarangan ngebut ya? Udah sembarangan ngebut. Kadang kita juga sering kalau misal bawa ambulan tuh santai, malah diklaksonin. Padahal dia nggak tahu kita sedang bawa pasien apa. Itu tuh isinya ini. Kadang-kadang di tol atau lewat jalur busway itu emang udah dikasih akses, boleh ya lewat jalur busway? Dikasih akses sama pihak terkait, itu emang diizinkan untuk kami. Sini Mas Golip. Hari ini mau kemana nih kita? Hari ini pokoknya kita jalan ya udah deh, kita jalannya. Oh, pernah nggak gitu muter-muter sambil nyari ya kalau ada gini, lagi jalan tiba-tiba ada orang yang kecelakaan dibawa langsung. Pernah? Sering kita kalau misalnya lagi jalan, kalau kondisi kita lagi nggak jemput pasien, kita sering kalau misalnya ketemu jalan kita berhenti, kita bantuin. Kalau misalnya masih bisa ditangani di tempat, kita tanganin. Cuman kalau misalnya nggak bisa, kita langsung bawa ke rumah sakit dengan SOP yang ada. Jadi itu udah hobi kita kemanusiaan, apapun kita lakukan selagi kita mampu. Paham saya. Berarti itu bukan Mas Golip anggap pekerjaan, itu adalah panggilan hati. Panggilan hati, Pak. Yes. Ayo Mas, saya mau ikut. Ntar kita sambil ngobrol lagi.